Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin saya, yaitu studi kitab tafsir era klasik. Itu dosen pengampu pada mata kuliah studi kitab tafsir, yaitu Ibu Afdilah Nisa LSIMA, dan saya sendiri bernama Fahrulisan dengan NIM 41200059, mahasiswa IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Baik, pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu kitab tafsir dari Tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Tafsir Jalalain karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti. Baik, pembahasan pertama itu biografi penafsir Mafatih Al-Ghaib, yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Beliau sering dikenal dengan julukan Sultanul Mutakallimin, adalah seorang ilmuwan muslim berkebangsaan Persia polimatik, dan juga sarjana muslim dan pelopor logika induktif. Dia menulis berbagai karya di bidang obat-obatan kimia, fisika, astronomi, kosmologi, literatur, teologi, ontologi, filsafat, sejarah, dan fikih. Dia adalah salah satu pendukung dan skeptis paling awal yang muncul dengan konsep multiversi dan membandingkannya dengan astronomi Al-Quran. Beliau seorang penolak model geosentrisme dan gagasan Aristotelianisme tentang alam semesta tunggal yang berputar di sekitar satu dunia, yang mana beliau berargumen tentang keberadaan luar angkasa di luar dunia yang diketahui. Selanjutnya, Ar-Razi lahir di Rai, Iran, dan meninggal di Herat atau Afghanistan. Ia meninggalkan korpus yang sangat kaya akan karya filsafat dan teologi yang mengungkapkan pengaruh dari karya Avicenna, Abu al-Barakat al-Baghdadi, dan al-Ghazali. Dua karyanya yang berjudul Mabahid al-Masriqiyah fi ilm al-Iliyad wa Itabiyad dan al-Matalib al-Aliyah biasanya dianggap sebagai karya filsafat penting. Yang kedua, biografi penafsir Jalalain, yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kelahiran Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim Al-Mahalli Al-Misri, atau yang lebih dikerap disapa dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Lahir pada tahun 751 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1388 Masehi. Namun beberapa sumber lain seperti dalam sejarah dan keagungan mazhab Syafi'i karya Ki Haji Sirajuddin Abbas menyebutkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 769 Hijriah dan meninggal tahun 835 Hijriah. Nama Al-Mahalli dinisbahkan pada kampung kelahirannya, Mahalla Al-Kubra, yang terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Selanjutnya, beliau wafat pada Sabtu pagi pertengahan Ramadan 864 bertepatan pada tahun 1459 Masehi. Selain itu, ada yang menyebutkan wafatnya tahun 1455 Masehi. Beliau memiliki 24 guru dan murid-murid 22 murid. Beliau merupakan sosok ilmuwan atau Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah seorang mufassir atau ahli tafsir berkebangsaan Mesir. Beliau juga dikenal faqih atau ahli dalam bidang hukum Islam, ahli kalam atau teologi, ahli usul fikih, ahli nahwu atau gramatika, dan menguasai mantik atau logika.
Karya-karya beliau yaitu memiliki 14 karya-karya. Selanjutnya masih dengan penafsir Jalalain yaitu Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Beliau nama lengkapnya yaitu Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin Jalaluddin Al-Misri Asyuyuti Asy-Syafi'i Asy-Sya'ari, lahir pada tahun 1445 atau 849 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1505 atau 911 Hijriah. Adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Pendidikan Imam Asyuyuti dalam kitabnya yang berjudul Khus al-Muhadlarah menyebutkan bahawa ia mendapatkan ijazah dari setiap guru yang didatanginya, iaitu mencapai 150 ijazah dari 150 orang guru. Di antara guru-gurunya tersebut, ia berguru pada Al-Bulqini sampai wafatnya, dan juga belajar hadis pada Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Manawi. Karya-karya Imam Asyuyuti semasa hidupnya yaitu menulis banyak buku tentang berbagai hal seperti hadis Al-Quran, bahasa hukum Islam dan lain-lainnya, yang sebanyak 66 karya yang terkenal. Selanjutnya pembahasan gambaran umum tafsir Mafatih Al-Ghaib. Tafsir ini merupakan bercorak fikih, filsafat, tasawuf, keilmuan, kebahasan, teologis dan sebagainya. Salah satu pemikir Muslim yang ikut menyumbang khazanah tafsir Al-Quran adalah Fakhruddin Ar-Razi sebagai ilmuwan yang menguasai berbagai bidang keilmuan secara mendalam. Salah satu karya fenomenalnya adalah Mafatih Al-Ghaib, sebuah kitab tafsir dengan gaya pembahasan yang berbeda dengan kitab-kitab tafsir sebelumnya, yang dikenal sebagai kitab tafsir yang mempunyai ciri penafsiran bil ar-ra'i. Selanjutnya, gambaran umum tafsir Jalalain. Al-Jalalain artinya dua jalal. Dinamakan demikian karena kitab tafsir ini ditulis oleh dua orang ulama terkenal, yaitu Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli. Beliau lahir di Mesir pada tahun 771 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 864 Hijriah di Mesir. Penulis kedua adalah Imam Jalaluddin Abul Fadni Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Khudairi At-Tuluni Al-Misri Asy-Syafi'i, biasa dikenal dengan Imam Asyuyuti. Beliau lahir setelah Maghrib pada malam Ahad bulan Rajab tahun 849 Hijriah dan wafat pada malam Jumat 19 Jumadal Ula di rumahnya bertepatan di Mesir dalam usia 61 tahun pada tahun 911 Hijriah. Awalnya Jalaluddin Al-Mahalli menulis tafsir ini mulai dari surah Al-Kahfi sampai surat An-Nas, dan ketika menyelesaikan tafsir surah Al-Fatihah, beliau wafat. Lalu Jalaluddin Asyuyuti melanjutkannya. Beliau menulis dari tafsir surah Al-Baqarah hingga surah Al-Isra. Secara metodologi penulisan antara Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuyuti tidak ada perbedaan mencolok di antara dua penulis ini. Pembahasan selanjutnya itu metode dan corak penafsiran, yaitu dari Fakhruddin Ar-Razi menggunakan metode tafsir bir-ra'i. Selanjutnya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti menggunakan tafsir mawdu'i, Al-Quran, hadis Nabi, sahabat, tabi'in, dan menggunakan metode al-ahkam atau fikih dan metode tertib musafi maudu'i. Di antara Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuyuti sama-sama tanpa ada perbedaan dalam metode corak penafsiran beliau. Pembahasan selanjutnya itu contoh penafsiran dari Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Yang pertama, Fakhruddin Ar-Razi. Contoh tafsir dari Fakhruddin Ar-Razi
yaitu menulis tafsir tentang surat Al-Fatihah. Dalam kitab tersebut Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi di sana Allah menggunakan makna jamak untuk kata alam, yakni al-alamin. Artinya bukan sebuah alam, melainkan banyak alam. Oleh kerana itu Ar-Razi menyimpulkan bahawa sesungguhnya ada banyak konstelasi semesta selain tempat umat manusia berada, dan masih banyak semesta yang sebenarnya ada tetapi manusia masih belum mengetahuinya. Namun teknologi dari abad ke-21 pada akhirnya membuktikan tafsir Fakhruddin Ar-Razi, iaitu ilmuwan ahli fisika teori asal Amerika Serikat, iaitu Dr. Michio Kaku, mengembangkan teori relativitas Albert Einstein, iaitu penjelasannya merentang dari fisika Newtonian, teori relativitas Einstein, teori fisika kuantum hingga string teori. Menurutnya terdapat saluran bernama wormholes yang dapat menghubungkan antara satu galaksi dengan galaksi lainnya. Bahkan galaksi dapat berjumlah tak terhingga. Selanjutnya contoh penafsiran dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuti, iaitu dalam tafsir Al-Jalalain halaman ke-10, Jalaluddin Al-Mahalli menyebutkan jika basmalah itu bagian dari Al-Fatihah maka terdiri dari 7 ayat. Ayat ke-7 adalah Siratal ladzi sampai akhir surah. Sedangkan jika basmalah mulai bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, yang ayat ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim sampai akhir surat, dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana itu dimaksudkan untuk hamba sebagaimana disebutkan dalam hadis, iaitu yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang salat lalu tidak membaca Quran atau yaitu Al-Fatihah, maka salatnya kurang atau tidak sah. Beliau mengulanginya 3 kali, maksudnya tidak sempurna. Pembahasan terakhir yaitu pendapat dan penilaian ulama terhadap mufassir dan kitabnya, yaitu yang pertama Fakhruddin Ar-Razi. Ulama berpendapat tafsir Mafatih Al-Ghaib melahirkan kritik yang bersifat naratif di sebagian ulama, iaitu suatu nilai negatif. Kritikan ini diwariskan secara turun-menurun tanpa ada pemberian bukti dan uraian yang jelas dan luas. Maka kajian ini memperjelas seberapa jauh kecenderungan Fakhruddin Ar-Razi terhadap dalam kalam dan sikap kritisnya dalam membantah pemikiran yang bertentangan. Jadi penelitian ini membuktikan bahawa Fakhruddin Ar-Razi sangat lugas dan rinci dalam mengkritisi penafsiran Mu'tazilah yang dikutip dalam salah satu tujuan penulisan tafsirnya, iaitu timbulnya pandangan yang berseberangan adalah kerana melihat dan membaca buku tafsir Mafatih Al-Ghaib hanya dalam beberapa lembar, sehingga tidak membacanya secara utuh dan tidak memahami adanya pembahasan yang berulang-ulang. Selanjutnya, pendapat ulama terhadap Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuti, iaitu kelebihan kitab tafsir ini adalah tidak bertele-tele, atau kitab ini tafsirnya ringkas, mudah dipahami, menyebutkan pendapat yang rajih atau kuat dari berbagai pendapat yang ada, sering menyebutkan sisi i'rab dan qiraat secara ringkas, dan para ulama banyak menelaah kitab tafsir ini dan bahkan ada yang memberikan catatan kaki juga penjelasan. Dan juga kekurangan kitab tafsir ini adalah memakai metode ahli takwil ketika mengkaji tafsir ayat sifat Allah, atau ahli takwil merubah maknanya tanpa ada dalil. Kitab tafsir ini terlalu bermudah-mudahan dalam penentuan beberapa bagian sejarah dan letak geografi tentang suatu kejadian dari ayat atau semacamnya. Jadi
Sekian pembahasan dari PPT saya. Mohon maaf jika salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.